Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Suatu malam di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi menikah dengan seorang perempuan yang cantik jelita, seperti bidadari kayangan. Begitu terbangun dari tidurnya, ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali, dan itu terasa sangat nyata. Duh, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. Bulannya indah sekali, seperti mimpiku. Perempuan itu sangat cantik ya dengan bulan purnama ini. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok, menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Di mana Jaka Tarub? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Karena sampai ke sana. Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan anakku. Aku harus membantu Jaka Tarub mencari istri yang baik untuknya. Suatu hari, saat Mbok Randa ingin berjalan pulang ke rumah, ia bertemu dengan Pak Ranu. Bu, mau kemana? Mau pulang, Pak, ke rumah. Habis beli sayur di pasar. Oh alah, oh ya Bu, kenapa Jaka belum nikah juga? Seharusnya dia sudah menikah. Lagi pula, banyak wanita yang menyukainya. Mengapa dia belum menikah juga? Entahlah, Pak, saya juga tidak tahu. Tapi kenapa Bapak menanyakan itu? Tidak apa Bu, aku bermaksud untuk menjodohkan anakmu dengan anakku, Naraswati. Tapi bagus dong. Serius nih, Pak? Isi suaranya bagus. Serius, anakku dan anakmu sudah mau berteman. Kan suara daripada. Sebenarnya, Naraswati menyukai Jaka. Dia pasti akan senang dengan perjodohan ini. Saya setuju, Pak. Tapi sebaiknya kita tanyakan dulu pada anak-anak. Benar, nanti kita coba tanyakan pada anak-anak. Dan di hari esok, Pak Ranu dan Laraswati mengunjungi rumah Mbok Randa. Bu Randa. Oh, Pak Ranu, Laras, masuk Pak. Ibu ada di dalam, silakan duduk. Loh, Pak Ranu, saya belum bilang ke Jaka. Bilang apa Bu? Tak apa Bu, biar saya saja menjelaskannya. Jadi seperti ini ya Jaka. Kemarin saya dan Bu sudah setuju untuk melakukan perjodohan. Hah, perjodohan apa? Dari Laraswati, kalian sudah lama berteman. Bapak merasa kalau kalian itu cocok. Iya, sejujurnya aku menyukaimu dari dulu, Mas. Maaf, ini terlalu tiba-tiba. Tapi sebenarnya aku sudah menganggap Laras sebagai adikku. Aku rasa aku tidak bisa melakukan perjodohan ini. Jaka, apa kamu bisa mempertimbangkannya lagi? Nak, coba pertimbangkan lagi ya. Maaf Pak, aku benar-benar telah menganggap Laras sebagai adikku. Dia cantik, baik, bahkan lebih muda dariku. Tapi dari kecil aku selalu bersamanya. Aku sudah menganggap dia sebagai adikku. Baiklah, aku tidak bisa memaksa, karena itu adalah keputusanmu. Aku minta maaf, Laras. Tidak apa-apa, aku kira kau juga menyukaiku. Karena kau memperlakukanku berbeda dari perempuan lain. Ternyata itu karena kau menganggapku adikmu. Mari
kita terus menjaga hubungan ini. Iya, akan kujaga. Baiklah, hubungan kalian masih baik. Kalau begitu, terima kasih Najaka. Bo, kami pamit pulang. Aku minta maaf ya Pak, terima kasih sudah datang. Aku nggak salah, Ibu. Maaf, Pak. Laras, terima kasih sudah datang. Hati-hati di jalan. Tidak apa-apa Najaka, jangan terlalu tegang. Iya benar, bagaimanapun juga Jaka punya hak untuk menolak. Kami pamit, terima kasih Mas, Bo. Jaka Tarub adalah pemuda yang handal dalam berburu, seperti mendiang ayahnya. Anaknya pendiam. Hari berganti hari, Jaka Tarub ingin berburu seperti biasa. Gimana kan pendiam itu anaknya? Aku pergi berburu dulu ya, Bu. Iya nak, hati-hati ya, semoga dapat buruan yang besar hari ini. Amin. Bu pamit, Bu. Aku merasa lelah sekali, sebaiknya aku istirahat. Sesampainya di hutan, Jaka melihat seekor rusa. Ia membidik rusa itu dengan panahnya. Wah, doa Ibu benar-benar terkabul. Senang sekali. Namun, saat perjalanan pulang, Jaka Tarub dihadang oleh seekor Tarik harimau. Mas, tarik. Dirasa telah aman, Jaka Tarub pun berhenti dengan nafas masih terengah-engah. Baru kali ini aku mengalami nasib sosial ini. Hewan buruanku sudah di tangan, malah dimangsa binatang buas. Pertanda apa ini? Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjutkan saja perjalananku. Sayangnya, nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Setelah berjalan dan menunggu beberapa kali, Aku capek sekali. Tak seekor hewan buruan pun yang melintas di depanku. Sedangkan matahari sudah mau terbenam. Aku lapar sekali. Sebaiknya aku pulang saja. Biarlah meskipun aku tidak membawa hasil buruan, semoga ibuku nanti bisa mengerti keadaanku. namun ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, banyak sekali orang yang tergesa-gesa. Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang jalannya dengan sangat tergesa-gesa? Dan mereka memandangku dengan pandangan yang aneh. Tidak usah kupikirkan. Aku sudah lapar sekali. Aku ingin cepat sampai di rumah. Jaka Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Nah tuh, banyak orang berkerumun di depan rumah. Dan orang-orang juga tergesa-gesa menuju rumahku. Ada apa ya? Jaka Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Jaka, yang sabar ya. Ibumu meninggal saat ia tidur. Tidak mungkin. Ibu bangun. Ibu hanya tertidur kan? Tolong bangun. Kenapa bisa kalian menemukan ibuku meninggal dalam tidurnya? Kami memang mempunyai janji dengan Ibu Nanda untuk makan bersama. Katanya itu hadiah dari Ibu karena kita sudah bekerja keras di sawah kalian. Tapi sampai sore, Bu Nanda tidak keluar rumah dan pintu rumah terbuka sedikit. Karena kami khawatir, kami masuk ke dalam melihat tubuhnya yang sudah kaku. Iya, orang-orang langsung datang ke rumah ini. Mbak sudah tenang di sana. Benar, dia sudah bertemu dengan suaminya lagi. Jaka Tarub merasa sedih dan menyesal karena belum bisa membahagiakan ibunya. Kini ia hanya sebatang kara. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi keseharian dengan memburu.
apa ini? Terima kasih ya nak. Makasih banyak ya nak. Ya kak, kau pemuda tampan, baik, gagah, dan tinggi. Aku doakan kau segera mendapatkan istri yang cantik. Benar nak, kami mendoakanmu. Amin. Ayo kita pulang, sudah hampir larut. Suatu hari, saat sedang berburu, Jaka Taruk merasa lelah dan haus. Ia pergi untuk mencari air. Wah, danau Toyawending sudah terlihat dari sini. Tunggu, kenapa aku mendengar banyak perempuan tertawa ya? Apa cuma khayalanku saja? Mana mungkin ada perempuan di hutan belantara seperti ini kan? Saat sudah dekat dengan danau, betapa kagetnya dia melihat 7 wanita cantik sedang mandi di danau. Jaka Taruk langsung bersembunyi. Wah, mereka sangat cantik. Tunggu, perempuan itu, bukankah dia sangat mirip di mimpiku? Apa itu benar-benar dia? Ini nyata? Airnya sangat sejuk. Enak sekali. Sudah lama kita tidak turun ke bumi. Benar, aku merindukan air yang sejuk ini. Bumi benar-benar indah. Saat mereka mandi, Jaka melihat tumpukan selendang. Ia mengendap-endap untuk mengambil salah satu selendang itu. Setiap selendang memiliki warna yang beragam. Dia mengambil selendang warna hijau karena perempuan itu mirip dengan perempuan yang ada di mimpinya. Wah, selendangku. Ada apa, Nawanglan? Selendangku hilang. Padahal aku taruh di sana bersama selendang kalian. Aduh, kemana ya? Jangan panik. Ayo coba kita cari dulu. Oh tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus pulang. Benar, Nawanglan. Maafkan kami. Loh, aku harus bagaimana? Oh, jangan tinggalkan aku. Kami mendoakanmu semoga ada seseorang menyelamatkanmu dan membawamu ke desa. Di sana kamu bisa bertahan hidup dan teruslah cari selendangmu. Kami menunggumu di kayangan. Jaga dirimu baik-baik, Nawanglan. Salah Rom ya. Pakai pura-pura gini sambil jalan. Iya. Selendangku. Syaratnya. Siapa kamu? Jangan takut. Namaku Jaka Taruk. Aku sedang berburu dan mencari air karena haus. Aku melihatmu kebingungan. Ada apa? Kenapa perempuan sepertimu ada di hutan seperti ini? Tidak bisa dijelaskan sekarang. Tak apa, kau bisa menjelaskannya nanti. Laut sudah mulai gelap. Kalau tak keberatan, maukah kau tinggal di rumahku untuk sementara? Terima kasih. Aku sangat menghargai itu. Sama-sama. Ayo ikut aku. Ah, ini gelap sekali. Ini, pegang busukku. Aku akan menuntunmu sampai ke rumahku. Kita sudah sampai. Duduklah. Ya, terima kasih. Oh iya, kamu tinggal sendiri di rumah ini. Ya, sekarang aku tinggal sendiri. Ibuku meninggal 2 minggu yang lalu. Maaf, aku turut berduka cita. Tidak apa-apa. Namamu Jaka Taruk, kan? Aku belum memperkenalkan diriku. Aku minta maaf atas sikapku yang tidak sopan. Namaku Nawanglan.
kembali ke kayangan. Mereka sudah kembali ke kayangan, dan aku masih belum menemukan selendangku. Oh, jadi seperti itu. Kau pasti sangat panik dan sedih. Kau bisa tinggal di sini. Kau bisa tidur di kamar ibu. Besok aku akan membantu untuk mencari selendangmu. Benarkah? Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kau pasti haus dan lapar. Aku akan membuatkan makanan. Aku ikut. Aku akan membantumu. Di siang hari, mereka mencari selendang itu. Namun, mereka tak dapat menemukannya. Kita sudah lama mencarinya, tapi tak menemukan apapun. Kita pulang saja. Sepertinya aku memang ditakdirkan untuk menjadi manusia di bumi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sudah memikirkan itu dari malam. Ini mungkin takdirku. Lagi pula, aku bertemu denganmu. Aku merasa aman. Jika ini memang takdir, aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Aku akan melindungimu. Terima kasih. Ayo kita pulang. Saat di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Laraswati. Loh, Mas, siapa ini? Cantik sekali. Oh, dia Nawangwulan, perempuan dari desa yang jauh dari sini. Aku melihat dia saat aku sedang berbunyi. Sekarang dia tinggal bersamaku. Ah, perkenalkan, ini Laraswati. Dia temanku sejak kecil. Aku sudah menganggapnya sebagai adikku sendiri. Halo Laraswati, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Kalian sangat cocok. Aku harap kalian segera menikah. Kami baru bertemu. Sudah. Ayo pulang. Mas lapar. Dua bulan tak terasa, mereka telah tinggal bersama, menghabiskan waktu bersama-sama. Nawangwulan selalu penasaran dengan kehidupan manusia, maka dari itu dia bisa melakukan apapun. Dan kini ia penasaran dengan cara memanah. Kalau seperti itu, kau tak akan berhasil. Sini aku ajarkan. Lebarkan tanganmu. Ya, tarik seperti itu. Dan fokus. Sekarang, tembak. Berhasil! Kau memang hebat. Pintar dalam melakukan segalanya. Kau tahu, aku selalu kagum padamu. Kau tak pernah hidup di bumi, tapi kau bisa beradaptasi dengan baik. Kau selalu ceria, membantu orang-orang. Awalnya aku tak tahu apa perasaan ini, tapi sekarang aku menyadarinya. Aku jatuh cinta padamu. Nawangwulan, maukah kau menjadi istriku? Aku juga pertama kali merasakan ini. Kita hidup bersama, dan kau mengajariku hal-hal yang tidak aku ketahui. Kau membuatku merasa nyaman, aman, dan tenang. Jadi jawabannya, aku mau menjadi istrimu. Benarkah? Ah, aku sangat senang. Terima kasih, Nawangwulan. Aku sangat senang bertemu denganmu. Ayo pulang. Aku ingin membicarakan ini semua denganmu di rumah. Sama-sama, aku juga sangat senang. Ayo mas. Rasanya sangat berbeda jika kau yang memanggilku seperti itu. Aku menyukainya. Sudahlah, ayo kita pulang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang cantik bernama Dewi Nawangsi. Sejak menikah dengan Nawangwulan, Jaka Taruk merasa sangat bahagia
dilakukannya selama ini. Walau dimasak setiap hari, mengapa padi di lumbung kelihatannya tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumbukan padi itu semakin meninggi. Mas, juga Nawangsi ya? Aku mau mencuci. Oh iya, jangan lupa kukusan nasi ya. Masih dimasak. Iya, hati-hati ya. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi, Jakatarup teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya, tadi masak nasi. Kayaknya sudah lama memasak nasinya. Tunggu sebentar ya, Nak. Bapak lihat dulu nasinya sudah matang apa belum. Tanpa sadar, Jakatarup membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawangwulan. Hah? Di dalam bungkusan ini hanya ada setangkai padi. Nawangwulan hanya memasak setangkai padi. Bagaimana bisa menjadi sebakul nasi yang dimakan setiap hari? Mas, kenapa kamu mengambil pesanku? Maaf, aku hanya ingin melihat sudah matang atau belum. Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi ini menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang, aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Karena itu, kau harus menyediakan langsung untukku. Maafkan aku. Aku menyesal tidak menghiraukan perkataanmu. Ya, apa mau dikata? Semua sudah terlambat. Mulai hari ini, aku harus mau menumbuk padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawangwulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawangwulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawangwulan terus menarik benda itu. Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Ini pasti perbuatan Jakatarup. Jadi yang mengambil selendangku selama ini adalah Jakatarup. Kenapa dia berbohong? Sama sekali aku tidak menyangka. Ternyata yang tega mencuri selendangku adalah Jakatarup. Aku ingin segera pulang ke Kayangan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku di Kayangan. Aku ingin kembali ke asalku. Nawangwulan langsung menemui Jakatarup. Mas, jadi kau yang selama ini mengambil selendangku? Kenapa kau melakukan itu? Jadi, kau melihat kami mandi dan kau mengambil selendangku? Aku minta maaf. Hanya maaf yang bisa kamu katakan. Kita sudah tinggal bersama selama 1 tahun lebih. Dan ternyata selama 1 tahun itu kau membohongiku. Betapa tega kamu, Mas. Aku telah percaya padamu. Dan kau benar-benar merusak kepercayaanku padamu. Aku bisa jelaskan. Apa lagi yang mau kamu jelaskan? Apa kamu menikahiku hanya karena aku bidadari? Kalau kau menikahiku, bukan seperti itu caranya. Jahat. Benar-benar jahat. Aku selalu rindu dengan tempat asalku. Rindu dengan saudara-saudaraku. Ternyata yang membohongiku adalah kau. Aku akan kembali ke Kayangan. Aku tidak seperti itu. Aku bukan menikahimu karena kau bidadari. Aku minta maaf. Maaf, jangan pergi. Bagaimana dengan nasib anak kita? Betapapun salahmu padaku, Jakatarup. Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku suatu saat nanti, bakarlah batang padi. Maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syarat. Kau tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar. Jagalah Nawangsi dengan baik. Besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Kau harus menerima konsekuensinya. Inilah balasan yang kau perbuat.
Maaf. Aku akan menerima konsekuensinya. Aku akan mengingat semua pesanmu. Aku salah. Aku sangat menyesal. Jaga dirimu baik-baik di sana. Namun, kau harus tahu, aku akan selalu mencintaimu. Pada akhirnya, Jaka Tarub harus menanggung kesalahan yang ia perbuat. Dia menyesali perbuatannya. Namun, sampai akhir hayatnya, hanyalah Nawang Wulan yang ada di hatinya. Ia mengurus Nawangsih seorang diri, sampai menjadi gadis yang cantik seperti Nawang Wulan. Bahkan jika kita memang ditakdirkan di kehidupan selanjutnya, aku hanya ingin bersamamu. Peran Dan dia tak akan sebagai membuatmu apa kecewa. hujan itu yang banyak. Nawang Wulan, indahmu seperti indahnya bulan purnama, persis seperti namamu. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Maafkan aku. Oke, luar biasa penampilan dari Nawang Wulan dan siapa? Jaka Tarub. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya urutan keempat Kak Ikri 9C dan kawan-kawan segera. Baik, sambil menunggu, tidak lama-lama ya sayang. Ayo. Nah, kelas 8, tadi kalian apa yang dapat kalian ambil? Iya, cowok Inti pada- ceritanya. Cowok-cowoknya pada kemana? Halo, kelas 8. Siapa yang bisa jawab? Ibu beri nilai yang baik. Ibu kasih bonus kalian jajan di kantin. Ayo, kelas 8. Ibu, yang saya tahu tadi Jaka Tarubnya pegangan Bu, gitu. Sama Nawang Wulannya Bu, itu aja yang ditahu. Intinya apa? Ada yang tahu? Ayo kelas 8, Bu Dina sudah memberikan bonus nilai dan bonus makan siang gratis katanya Bu ya. Yuk Bu Dina, yuk. Kelas 8 sambil menunggu persiapan kakaknya, yuk kelas 9C, Ikri, dipercepat durasi. Ayo sayang. Ada kelas 8 yang mau maju? Ikri tolong dipercepat nak. Yang lain, satu tim, yuk gak usah malu-malu. Ayo, nak, segera. Ayo siapa yang mau menceritakan inti dari Jaka Tarub? Dapat makan siang, dapat minum siang, dapat nilai. Yuk. Ada kelas 8? Bosok gak mau nak. Kapan lagi yuk? Ini pertunjukan film langsung loh. Bagus banget. Bosok gak mau hadiah juga? Yang putri ada? Yang putri cewek. Mau makan, minum, gratis, ini maju ya. Hah? Oke, Naila Bu, Naila, yuk sambil menunggu persiapan. Ayo Kak Naila, kita beri tepuk tangan untuk Naila. Oke, baik. Ayo coba ceritakan tadi intisarinya apa ya? Pada intinya, kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang lain. Tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang lain. Kemudian, Apa itu? contohnya seperti kepercayaan Nawang Wulan kepada Jaka Tarub. Nah, terus Ternyata dia sudah membohongi Nawang Wulan selama 1 tahun lebih. dibohongi bagaimana? Mengambil selendangnya, Dibohongi bagaimana?
Selendangnya Bukan video apa nih? Itu saya kirim deh. ada, aku lihat mata di videoin. Datang ya ini mah akhir kata video. Ntar. Ya Allah, Pak, kan saya ngeliat wanita dulu, Pak. Ya elah. Kita ada Siap. Ini saya download. Baik, Kak Naila dapat bonus nilai, dapat makan gratis. Kak Naila dapat bonus nilai, dapat makan gratis.